Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran tematik kelas 6. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran yang ke-6. Nah, mari kita belajar dengan penuh semangat. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Nah, peduli lingkungan yang bisa kalian lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan kalian. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat? Dan apa bentuk kewajibanmu yang lain? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, bagaimanakah kalian menjalankan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang kewajiban anak di sekolah dan di rumah. Dan kita dalam menjalankan kewajiban baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh kewajiban di rumah yang sudah kalian laksanakan yaitu membantu orang tua, belajar dengan tekun, dan mematuhi nasihat orang tua dan menghormati mereka. Sudahkah kalian laksanakan, anak-anak? Lah, manfaat yang kalian peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab apa? Manfaat yang diperoleh adalah dapat melatih kita menjadi pribadi yang disiplin dan kita dapat memperoleh masa depan yang cemerlang. Dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban harus lebih rutin dan berkelanjutan, harus lebih ikhlas tanpa paksaan, harus lebih bersemangat, dan harus dilaksanakan dengan riang gembira. Nah, contohnya saja kalian membantu orang tua di rumah, anak-anak. Itu harus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Tidak hanya ketika ada maunya saja kalian rajin untuk membantu orang tua. Begitu juga dalam melaksanakannya harus dengan niat yang ikhlas dan tanpa paksaan, sehingga mengakibatkan kalian dalam melaksanakan kewajiban menjadi lebih semangat dan dilakukan dengan hati yang riang gembira. Jadi, kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, pekerjaan atau kewajiban seberat apapun akan menjadi ringan karena kita melaksanakannya dengan penuh semangat dan hati yang riang gembira. Begitu juga dalam belajar, tanpa disuruh orang tua kalian langsung melaksanakan sendiri. Insya Allah, sesulit apapun, pasti kalian bisa mengerjakannya. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga yaitu ayah. Nah, peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Nah, kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh, kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan yang sehat. Mari kita simak bacaan berikut ya anak-anak. Judulnya bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nah, ini dengarkan baik-baik anak-anak, penting untuk kalian semua.
Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panas siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-44% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi, seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Diambil dari Kompas 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil anak-anak, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah, dan borak adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Nah, lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak-anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Nah, mulai sekarang perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat anak-anak. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri. Nah, bagaimana wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kalian. Apakah kalian mengenal adat dan budaya di lingkungan kalian, anak-anak? Nah, banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Mari kita mengamati berbagai macam alat musik yang ada di Indonesia. Salah satunya yang pertama yaitu apa ini anak-anak? Kalian pasti tidak asing ya mengenal alat musik ini. Ya, ini adalah angklung, berasal dari Sunda, Jawa Barat. Lah, angklung itu terbuat dari bambu anak-anak, dan kamu bisa memainkan alat musik tradisional ini dengan cara menggoyangkannya sampai bambu tersebut mengeluarkan suara akibat getaran. Yang kedua, nah apa ini anak-anak? Ini adalah gamelan Bali yang berasal dari daerah Bali. Ini cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Yang ketiga, nah ini pasti banyak yang sudah punya ya adik-adiknya ya untuk mainan di rumah. Ini adalah tifa, berasal dari daerah Maluku dan Papua. Nah, alat musik tradisional ini yang berasal dari Maluku dan Papua ini dimainkan dengan cara dipukul anak-anak. Yang keempat, kalian pasti semua tahu ya, ini adalah margondang, berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Nah, sekarang
Mari kita dengarkan baik-baik lagu Maryam Tomong ya anak-anak. Kalian pasti sudah hafal semuanya. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Maryam Tomong dainang sin napang masin Maryam Tomong dainang sin napang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Maryam Tomong dainang sin napang masin Maryam. Nah, demikian tadi lagu Maryam Tomong. Pasti kalian sudah hafal semua ya. Sekarang kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh interval harmonis dan interval melodis itu anak-anak. Nah, interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi, ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah disebut descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama, interval prime. Interval prime hanya terdengar satu nada, sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Yang kedua, interval second. Second terdiri atas second besar dan second kecil. Interval second terdengar kurang nyaman, contohnya do ke re dan si ke do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Yang ketiga, interval terts. Terts besar maupun kecil nyaman didengar pula, konsonan sempurna do ke mi. Yang keempat, interval quart. Quart murni selalu nyaman didengar, yaitu konsonan sempurna do ke fa. Yang kelima, interval queen. Queen murni terdengar nyaman, konsonan sempurna. Queen berlebih terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman, do ke sol. Yang keenam, interval seks. Seks besar maupun kecil terdengar nyaman, do ke la. Interval septim biasanya terdengar kurang nyaman, do ke si. Dan yang terakhir, interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman, do ke do. Nah, demikian tadi pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua ya anak-anak. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.